Oke, halo. Ya, halo. Saya Pio. Saya Albab. Kali ini kita mau bahas tentang yang lagi tren sekarang. Apa itu? Itu tentang coronavirus. COVID-19 ya? Oke, COVID-19. Nah, tapi kali ini kita mau bahas tentang kebijakan pemerintah Indonesia. Bagaimana caranya melawan coronavirus di Indonesia, bagaimana cara mengurangi penyebarannya dan seterusnya. Pemerintah punya dua pilihan, antara lockdown dan tidak lockdown. Nah, ini pemerintah sekarang hadapi masalah itu. Jadi bagaimana pendapat saudara tentang itu? Kalau bahas tentang kebijakan pemerintah saat ini, sebenarnya pemerintah saat ini tergolong lamban. Dia tergolong lamban karena Lambat atau lambat? ya kurang lebih sama lah lamban dan lamban. Oke. Karena kan di Cina itu sudah dari Desember corona. Ya. Terus WHO mulai mengingatkan kalau umpamanya corona ini itu pandemi di awal Januari. Maksudnya pandemi hampir dialami seluruh dunia. Jadi sudah melebar. Jadi karena WHO sudah memperingatkan, terus pemerintah Indonesia pada saat itu lebih menanggapi dengan bercandaan. Contohnya mungkin wakil presiden bilang Indonesia tidak corona karena kita dijaga dan seterusnya. Katanya Indonesia, yang warga Indonesia kuat-kuat semua. Bahkan pejabat pemerintah dia mengatakan katanya rasnya kita itu anti terhadap penyakit yang seperti itu. Karena kita lihat dari beberapa tahun lalu ada namanya MERS, ada namanya SARS, itu Indonesia tidak terjangkit. Kalaupun terjangkit bisa dibilang persentasenya hanya sedikit. Tapi corona WHO sudah memperingati, tapi pemerintah Indonesia tidak mengindahkan. Kurang lebih seperti itu. Jadi pemerintah tergolong lambat. Kalau umpamanya kita membahas tentang sekarang, yang ditawarkan itu cuma ada dua, lockdown atau tidak lockdown. Kalau umpamanya lockdown, apa positif atau negatifnya? Kalau tidak lockdown, apa positif dan negatifnya? Tapi Jokowi kan sudah Bapak Presiden sudah ambil kebijakan. Dia lebih memilih tidak lockdown. Atas dasar apa kira-kira Pak Jokowi mengambil kebijakan itu? Kalau menurutku ya itu kebijakan paling tepat dalam mengantisipasi ini. Ya. Saya baru sepakat ini dengan Bapak Presiden kita lebih memilih tidak lockdown. Ya, karena ya kalau lockdown pastinya akan berdampak kepada ekonomi. Ya bayangkan saja ketika semua kegiatan-kegiatan ekonomi ya seperti transaksi kegiatan perusahaan itu berhenti semua, ya itu kan akan berdampak ke depannya. Mungkin dampaknya tidak langsung dirasakan, tapi ya ini dalam jangka yang panjang pasti akan berdampak. Oke lah. Sekarang kan kalau kita mau tarik ke bidang ekonomi, saya rasa uang itu dia fluktuatif. Betul. Artinya rupiah terhadap dolar itu kan naik turun. Ya. Dia tidak stagnan. Karena dia fluktuatif, rupiah dan dolar dan apapun mata uang lainnya itu relatif terhadap kondisi masyarakatnya di situ. Betul. Karena dia relatif, kalau umpamanya kita dilanda dengan pandemi atau umpamanya tentang virus corona ini, jadi semuanya berdampak, pasti semuanya ekonomi melemah. Kalau semua ekonomi melemah, otomatis di bidang ekonomi, di bidang keuangan itu relatif standar karena pembandingnya juga ikut lemah. Kalau saya rasa seperti itu. Ya, betul. Jadi sebenarnya ini masalah krisis ekonomi ya. Kalau kita bicara tentang krisis ekonomi, itu sebenarnya sudah pernah terjadi di Indonesia. Mungkin ingat tahun 1998 ya, Bapak Soeharto pada saat itu memimpin. Nah, itu krisis ekonomi terbesar yang pernah dialami oleh Indonesia. Penyebabnya hampir sama dengan kejadian yang bisa kita bayangkan hari ini. Apa penyebabnya? Kalau dulu ya tahun 1998 itu terjadi krisis ekonomi yang disebabkan oleh kurs mata uang rupiah itu mengalami pelemahan seperti itu. Oke. Singkatnya, itu mengalami pelemahan. Apa
apa kondisi sosial masyarakat pada saat itu, apakah tentang kesehatan, apakah tentang perang dunia dan seterusnya, apa yang menyebabkan kurs rupiah itu turun pada saat itu. Tadi saya bilang ini ekonomi kan relatif, jadi kalau umpamanya kita lihat apa penyebabnya dia turun. Kalau umpamanya yang sekarang saya lihat ekonomi itu memang relatif harganya naik terhadap dolar. Harganya naik terhadap dolar. Sekarang 16.000 ya? Ya, 16.000. 16.000 ya. 1 dolar 16.000 rupiah. Ya, 16.000 ini sudah dilaporkan sejak 19 Maret kemarin. 19 Maret kemarin itu 16.000. 16.000. Sambung ya, di krisis ekonomi di tahun 1998 ya, itu kan efek dari pinjaman luar negeri gitu. Jadi efek pinjaman dari luar negeri itu masuk ke Indonesia sehingga rupiah melemah. Rupiah melemah itu bisa menyebabkan yang namanya kemiskinan, utamanya inflasi, harga barang-barang terus naik. Nah, kalau kita tarik hingga hari ini, ketika Bapak Jokowi lebih memilih untuk lockdown, ya, ini kalau lockdown, oke, berarti ya ini akan berdampak kepada rupiah itu. Kembali lagi tidak ada aktivitas ekonomi. Bayangkan saja ketika kita hanya tidur di rumah, main HP, ya, tidak terjadi transaksi. Nah, mungkin transaksinya lewat Grabkah, GoFoodkah, tapi kalau kita tarik lebih jauh, ya, bayangkan ketika perusahaan-perusahaan tidak kembali beraktivitas, tidak terjadi perdagangan, nah, itu pasti akan berdampak kepada nilai rupiah. Oke, nilai rupiah ketika melemah, ya, ketika lockdown, itu pasti mengalami kenaikan yang lebih tinggi. Karena bisa dibayangkan pada saat krisis, ya, tahun 1998, di tahun 1992 itu rupiah sempat kuat, yang dimana 1 dolar itu sama dengan 2.000 rupiah lah, sekitar 2.000 rupiah. Ya, berselang beberapa tahun kemudian, tepatnya tahun 1997, itu sampai menyentuh angka 13.000 per dolar. 2.000 ke 13.000. Oke. Masuk di tahun 1998 bahkan hampir menyentuh angka 16.000 per dolar. Gitu. Nah, itu kan berkat kurs semua, ya, pinjaman dari luar negeri. Nah, ini bahkan angkanya bisa jauh lebih besar di hari ini ketika Bapak Jokowi lebih memilih untuk lockdown. Akan kita bahas tentang pandemi, tentang corona. Ya. Kalau banyak kita bahas tentang corona, tentang kesehatan, saya lebih tertarik pada penguatan kesehatannya. Kalau banyak kita bahas dari segi ekonomi, tadi satu bantahannya saya. Yang pertama, ekonomi itu keuangan itu relatif. Kalau umpamanya kita sama-sama semua turun, otomatis rupiah dan semuanya itu bakal relatif sama. Kalau umpamanya kita tarik ke 98 itu kejadiannya lain. Ya, peristiwanya lain. Peristiwanya lain. Ya. Nah, dia tidak dialami sama seluruh Tapi dunia. penyebabnya bisa diprediksi akan hampir sama. Kan itu tidak dari seluruh, dia tidak dialami seluruh dunia. 1998 kan cuma dialami beberapa Indonesia maksudnya. Indonesia saja. Ya. Tapi kan ini wabah, ini pandemi. Ya. Di mana pandemi itu menjangkit hampir seluruh negara. Kalau umpamanya saya bilang seluruh negara kayaknya juga salah ya. Jadi saya bilang hampir seluruh negara. Jadi otomatis semua transaksi ekonomi ini juga bakal ikut turun. Kalau semua ikut turun, otomatis kita tidak ada apa-apanya. Maksudnya tidak ada apa-apanya. Mungkin paling bergeser tapi sedikit. Dia tidak krisis pada 98. Karena keuangan ini relatif, ekonomi ini relatif. Tadi pembahasannya tentang ekonomi menurun. Baru tarikannya ke 1998. 1998 itu yang krisis ekonomi cuma Indonesia karena kejadian pada masa itu. Terus kalau bawahnya kita mau samakan tentang kejadian saat ini, di mana virus yang menyebar ke hampir semua negara. Jadi saya rasa ekonomi akan baik-baik saja karena virus itu menjangkit semua negara. Kalau menjangkit hampir ke semua negara, otomatis ekonominya semua turun semua. Karena ekonomi turun semua, otomatis Indonesia akan baik-baik saja karena ekonomi dibahas ini
relatif terhadap negara lain. Ya, sejawab ya. Jadi kalau misal kita asumsikan ya, walaupun sebenarnya faktanya belum menyentuh beberapa negara tertentu ya virus ini, ya tapi kalau kita asumsikan semua negara akan kena ini seperti itu. Kalau Sebagian besar lah, sebagian besar. besar negara ya. Tapi kita lihat dari kebijakan pemerintahnya di negara itu, sebijak bagaimana pemerintahnya dalam memilih dua pilihan itu. Iya. Kan kalau kita lihat ya, kita amati negara-negara yang sudah terjangkit itu ya tentunya semua negara di Asia Tenggara rata-rata ya, dan beberapa negara di Eropa. Dan memilih pemerintah dalam memilih lockdown atau tidak itu kan juga beda-beda di setiap negara, tergantung dari tergantung dari seberapa besar dampak yang diberikan oleh virus ini gitu, seberapa kuat. Misal kayak kan Wuhan Cina nanti di akhir-akhir baru lebih memilih lockdown karena situasinya sudah semakin parah. Tapi di Italia pun juga seperti itu. Tapi coba lihat data terbaru dari mata uang Italia, ya itu sudah mengalami penurunan atau mengalami pengerosotan nilai mata uang Italia. Kan ini kita bicara tentang efektif mana sih lockdown atau tidak lockdown. Kalau saya tinjau dari segi kesehatan untuk bagaimana caranya meningkatkan kesejahteraan masyarakat biar lebih cepat sembuh, virusnya tidak tersebar kemana-mana, saya lebih pilih lockdown. Kalau umpamanya tidak lockdown, paling tidak ada 3 poin penting yang harus diterapkan. Yang pertama itu tentang keterbukaan informasi. Keterbukaan informasi maksudnya bukan siapa-siapa saja suspeknya, siapa-siapa saja yang terjangkit itu virus, bukan dibuka identitas orangnya, bukan, tapi lebih terbuka informasinya di mana terjadi ini, biar kita bisa mengantisipasi agar kita tidak ke sana, agar kita di rumah atau bermain ke tempat lain. Yang pertama saya tekankan itu keterbukaan informasi. Yang kedua itu tentang akses untuk cek kesehatan. Cek kesehatan yang lebih luas. Yang ketiga yang saya mau ini sarankan ke pemerintah itu ikuti saran-saran dari akademisi. Jadi pemerintahnya kita sekarang jarang mendengar suara-suara akademisi. Dia lebih sering mendengar suara politisi. Jadi akademisi yang saya maksud tentang penelitian virus, bahkan Indonesia sudah ditegur oleh WHO dan beberapa negara bilang kenapa ini Indonesia belum terjangkit. Saya rasa ini Indonesia terjangkit tapi belum sudah terjangkit tapi belum tahu, tapi sebenarnya sudah terjangkit. Kalau kita tarik jauh lebih ke belakang, artinya tidak boleh ada aktivitas itu di luar rumah, artinya tidak ada yang bekerja. Jadi bisa saja perusahaan domestik ya, kita tidak usah bicara di luar negeri ya, bicara di Makassar saja ya, kalau lockdown sudah berarti tidak ada yang bisa bekerja di Kima ya, kayak perusahaan ya, penjual bakso ya gitu, penjual bakso, penjual pakaian ya di mall-mall. Artinya tidak ada transaksi, tidak ada tindakan ekonomi yang dilakukan. Ketika tindakan ekonomi tidak dilakukan, ya kita bisa lihat efeknya ke nilai rupiah kembali. Kan kita bahas tentang corona, tentang virus. Ya, betul. Tapi dan juga kita bahas tentang kebijakan yang mana paling efektif. Menurut saya sepakat ini dengan Bapak Presiden, itu tidak memilih untuk lockdown. Dia lebih memilih tidak lockdown dengan kebijakan memberikan tes massal kepada masyarakat. Ini juga catatan ya. Ketika bisa kita bayangkan ya, ketika ekonomi tidak berjalan, ini data terbaru juga yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia. Efek dari keterlambatan ya, maksudnya kurang aktivitas ekonomi dalam Indonesia ya. Ini belum tidak ada, tapi sudah mengurangi tindakan ekonomi di Indonesia. Terbukti dengan semua saham-saham yang ada di Bursa Efek itu turun, ya saham-saham investor
semua lari, tarik uangnya, lebih memilih untuk menyimpan uangnya dalam bentuk emas gitu daripada harus masuk di saham. Ini menunjukkan bahwa ya ini efek kalau kita lockdown. Oke. Tapi apa yang lebih mulia daripada kemanusiaan dan kesehatan? Kalau kita bicara ekonomi kan juga Kan melibatkan menuju ya ini kan menuju Peradaban, ya peradaban. Efeknya memang tidak langsung begitu, tapi jangka panjang gitu kan. Ada juga ya dosen saya pernah cerita, bukan sih cerita, memberikan kata-kata bahwa apa bedanya kita dengan orang kesehatan ya sama kita sebagai ekonom gitu. Apa bedanya? Kalau orang kesehatan seperti dokter itu ketika salah menganalisa ya yang terjadi pasiennya meninggal gitu. Tapi kalau kita sebagai ekonom, tentunya pengambil kebijakan dalam suatu negara, ketika salah menganalisa, ya yang terjadi adalah kematian seluruh masyarakat. Bisa dibayangkan pengangguran terjadi di mana-mana. Pengangguran menyebabkan kemiskinan menyebabkan mereka tidak bisa makan, ya, tidak punya tempat tinggal lagi, sehingga ujung-ujungnya pada kematian gitu. Jadi ya ekonomi memang tidak bicara efek secara langsung ya, tapi jangka panjangnya. Ya, kita juga perlu belajar kembali mengkaji peristiwa-peristiwa yang pernah dialami oleh bangsa Indonesia. Kembali lagi ke virus ini ya. Jadi kan ini coronavirus atau COVID-19 namanya. Ini media penyebarannya itu sangat gampang untuk tersebar. Ya. Mulai dari mulut, hidung, mata, jadi dari udara mungkin dan seterusnya. Dianjurkan pakai masker, ada panik balik. Tapi kenapa kita ini tidak pakai masker ini? Saya rasa ruangan ini steril ya. Oke. Lanjut. Jadi tadi yang pertama yang saya mau tekankan ini media penyebaran. Ya. Jadi ini gampang tersebar. Jadi saya memilih Indonesia untuk lockdown. Nah, terus kedua kenapa lockdown? Karena saat lockdown otomatis penyebarannya ini berkurang. Kalau penyebarannya berkurang, rumah sakit yang ada sekarang bisa mengatasi semuanya. Media penyebarannya ini tinggi, sedangkan rumah sakit yang ada sekarang cuma begitu saja, otomatis bakal meningkat. Jadi ada seonggok, saya bilang, atau seonggok pasien yang tidak dilakukan penanganan karena rumah sakit cuma ada begitu adanya. Jadi saya memilih lockdown. Terus yang mau saya komentari tentang kebijakan pemerintah ini juga tentang komunikasi publik. Maksudnya komunikasi publik, terlalu banyak istilah yang dikeluarkan oleh pemerintah. Misal ODP, Ya. misal suspek itu apa? Bahkan COVID-19 beberapa orang itu tidak tahu apa itu COVID, apa itu kenapa bisa 19, kenapa bilang alat perlindungan diri disingkat APD dan seterusnya. Jadi komunikasi publik ini, kenapa pemerintah tidak langsung bilang saja jangan keluar rumah, karena kalau keluar rumah ada virus. Virus itu menyebabkan kita susah untuk bernafas. Kan komunikasi publik itu lebih ringan untuk diterima masyarakatnya kita dibanding tentang coronavirus dan seterusnya. Jadi nanti ada tingkatan-tingkatannya. Ini suspek, ini orang dalam pengawasan, terus masuk lagi ke apa namanya? Tapi kalau memang masyarakatnya apatis dengan itu bagaimana? Karena mereka apatis, jadi otomatis pendekatannya harus semulus mungkin. Jadi yang saya komentari nanti tentang komunikasi publiknya. Terlalu banyak kata-kata yang dikeluarkan yang banyak masyarakat Indonesia itu belum paham atau kurang paham. Kata-kata asing ya? Iya, kata-kata asing. Mungkin ini yang lockdown juga itu saya balik peribahasanya. Ya. Peribahasa yang biasa kita dengar, bersatu kita utuh, bercerai kita runtuh. Nah, tapi sekarang saya balik, bercerai kita utuh karena kita berpisah-pisah dalam satu rumah. Bercerai kita utuh, bersatu kita runtuh karena ketika kita bersatu meluangkan banyak orang di satu tempat, otomatis coronavirus itu mulai menyebar. Jadi awalnya yang bersatu kita utuh, bercerai kita runtuh, saya balik. Bercerai kita utuh, bersatu kita runtuh. Kalau kita katakan lockdown ya, bagi saya itu
tidak efektif ya. Walaupun mungkin kita akan selamat ya, selamat dalam peristiwa ini di hari ini atau besok ya, itu tidak menjamin di beberapa bulan yang akan datang, beberapa tahun yang akan Efek datang. jangka panjang ya berarti. Ya, kalau apalagi kalau kita bicara tentang ekonomi ya, saya berikan contoh ya, inflasi ya, kenaikan harga barang secara terus menerus ya, itu susah ditekan ketika dia sudah naik. Ya, jadi istilahnya dia gampang naik tapi sulit turun. Gitu. Begitu juga dengan tingkat kemiskinan, gampang naik susah turun. Begitu juga dengan kurs ya. Dia gampang naik tapi sulit turun. Nah, bayangkan saja kalau Indonesia sampai 18.000 per dolar. Ya, 18.000 per dolar. Ya, ini ancaman bagi importer. Kalau kita bilang lockdown, sekali lagi bahwa saya tidak sepakat ketika negara kita lockdown. Apalagi kan sekarang hari ini maksudnya belum terlalu parah kan? Belum terlalu parah. Ya, dibanding dengan negara-negara yang sementara yang mengalami seperti Itali mungkin ya. Jadi 500 orang yang positif ini tergolong tidak. Ya, kan kita lihat berapa jumlah penduduk Indonesia kan? Maksudnya kita bicara tentang presentasi ya. Tapi kan presentasi kematian dari coronavirus ini Indonesia tertinggi. Ya, Indonesia tertinggi. Hampir menyentuh 10%. Tapi kan kalau kita coba kita ini bayangkan. dibanding apa ini? Dibanding Saya bandingkan ke Singapura misalnya. ya. Singapura itu yang meninggal yang baru-baru ini meninggal ada 2 orang. Ya. Kalau saya tidak salah data ya, Singapura itu baru meninggal 2 orang dan terjangkit virus itu ada beberapa ratus atau beberapa puluh ribu orang. Tapi penanganannya bagus. Menurut Singapura dari Ya, tapi kan Singapura tidak lockdown toh? Singapura lockdown secara apa namanya? Secara wilayah. Jadi dia tidak lockdown Secara negara. keseluruhan. Oh, oke. Bahkan media mengatakan intervensi adalah kunci. Untuk menekan penyebaran kita perlu intervensi dari pemerintah. Entah itu intervensinya untuk melarang orang keluar rumah, untuk dan kita kategorikan ini lockdown lah. Ya, oke. Menurut saya juga begini, negara yang berhasil menaklukkan COVID-19 Ya. itu melakukan langkah yang sama. Tapi negara yang gagal menaklukkan COVID-19 itu gagalnya beda-beda. Ada yang dari pendekatan ekonomi lah, ada dari misal di Italia itu melebar corona gara-gara katanya ada 10.000 orang goblok katanya. Yang tiba-tiba yang sudah dikategorikan begini tapi dia pulang. Tapi kan itu Kalau misalnya kita tidak, maksudnya kalau kita tetap lebih memilih lockdown ya memang kita Ekonominya bisa susah. ya selamat hari ini, tapi tidak menjamin beberapa bulan kemudian, beberapa tahun kemudian ya. Jadi maksud saya memilih untuk tidak lockdown itu merupakan tindakan yang sangat bijak ya. Tinggal kita berikan solusi lagi, kita tambah solusinya seperti saudara maksud, seperti informasi yang harus lebih efektif lagi kepada masyarakat ya. keterbukaan informasi. Ya, keterbukaan informasi dan apa lagi yang dua itu? Tadi saya sebut 3, keterbukaan, Ya, keterbukaan informasi, cek kesehatan Ya. secara menyeluruh, Oke. dan yang ketiga itu percaya pada akademisi. Oke, ini kan masih bisa diterapkan walaupun kita tidak lockdown. Ini masih bisa diterapkan ya, seperti tes Cek kesehatan ya, cara kesehatan dan lain sebagainya. Pokoknya memilih untuk lockdown itu adalah tindakan yang salah. Tapi kan sudah banyak beberapa negara yang lockdown, kurang lebih ada 15 negara, kurang lebih ada puluhan negara. Tapi kan ada juga negara yang tidak memilih lockdown toh. Cina lockdown, Italia lockdown, Oke. Irlandia lockdown, Selandia Baru, dan Korea Selatan tidak lockdown toh. Maksud saya begini, ini bicara tentang tingkat keparahannya toh. Kalau bagi saya ya mengamati beberapa hari ini, jadi bisa saya Indonesia itu belum terlalu parah bagi saya. Saya bisa potong dulu ya. Jadi kita menunggu parah terus Oh lockdown? tidak, Atau bagaimana? maksudnya begini, karena keadaannya belum parah, ya,
tidak usah buru-buru untuk memilih lockdown. Oh, jadi kita menunggu parah terus lockdown. Oh tidak, kan lockdown itu saya sudah jelaskan, efeknya itu akan terasa di Jangka panjang. jangka panjang. Berapa Artinya bulan? ya kalau bisa ditangani seperti solusi yang saudara berikan, itu kan tidak perlu lockdown. Artinya, oke. Jadi nanti kita kembalikan kepada penonton saja ya, bagaimana melihat situasi ini ya. Ya. Cuma pesan saya satu, memilih pemerintah dalam mengambil keputusan ya itu tanggung jawabnya besar. Karena ya apalagi namanya presiden itu membawa berjuta nyawa. Ya. Jadi maksud saya kita mendengar instruksi dari pemerintah ya, kalau itu kita anggap benar ya kita lakukan, kalau kita anggap salah ya jangan ikuti gitu. Jadi tidak ada hal-hal yang mendesak begitu, karena saya yakin kita semua ya, masyarakat Indonesia, pemerintah, siapakah itu dan lain sebagainya, ya semua mau selamat dengan peristiwa ini. Kalau bisa tidak ada korban begitu. Ya pokoknya kita percayakan saja lah. Jadi tetap Tidak lockdown, ya tidak lockdown. Karena kebetulan saya ini latar belakang ekonomi bukan latar belakang kesehatan. Nah, kalau saudara latar belakang saya dari apa? teknik. Oh teknik apa? Saya dari teknik sipil. Oh teknik sipil. Jadi saya Berarti pengetahuan saudara luas ya. Jadi- Ini penting untuk kita ya, apalagi mahasiswa ya. Sekarang kan walaupun sudah- apa jurusannya kalian, kalau Ya. namanya ada isu global, isu nasional, kalau kalian bisa ikuti saja. Ya, sepakat. Pokoknya tidak diam ya. Apalagi kita ini sudah diliburkan oleh kampus ya. Sudah tinggal di rumah masing-masing ya. Alangkah bagusnya kita manfaatkan itu dengan terus mencari informasi yang sedikit demi sedikit informasi terbentuk menjadi pengetahuan kita bisa berikan solusi. Mungkin seperti itu. Mungkin ada kata-kata penutup, Kata-kata penutup. closing statement. Saya cuma mengutip saja ya perkataan dosen saya yang tadi ya, bahwa kita sebagai ekonom ya kalau kita salah mengambil keputusan ya itu efeknya besar ya. Efeknya memang tidak dirasakan secara langsung, tapi efeknya dirasakan di secara jangka panjang kemudian hari. Mungkin seperti itulah. Saya tutup dengan peribahasa yang saya keluarkan tadi. Kalau umpamanya dulu bersatu kita utuh, bercerai kita runtuh, sekarang terbalik karena adanya coronavirus 2019. Bercerai kita utuh, bersatu kita runtuh. Oke. Saya Pio. Saya Albab. Selamat malam. Selamat malam.